Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengantar regresi ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang praktikum SPSS. Jadi saya akan terangkan step by step melakukan uji regresi linear sederhana. Tapi perlu kita ingat sama-sama bahwa sebenarnya kita akan mengejar 3 tujuan pembelajaran yang terakhir. Yang pertama, memahami langkah-langkah regresi linear sederhana di SPSS. Yang kedua adalah menginterpretasikan hasil regresi linear sederhana di output SPSS. Dan yang terakhir, kita ingin melaporkan hasil pengujian statistik regresi linear sederhana menggunakan format American Psychological Association. Nah, pada kesempatan ini saya sudah menyiapkan data ya, di mana data ini mempunyai dua variabel. Yang variabel pertama adalah kecerdasan emosi, dan yang kedua adalah perilaku lingkungan. Teman-teman harus ketahui bahwa sebelum kita melakukan penelitian, kita tentu juga harus membuat yang namanya hipotesis. Pada kesempatan ini, di contoh latihan ini, hipotesis yang akan diuji adalah apakah ada peranan antara kecerdasan emosi terhadap perilaku lingkungan. Ya. Atau bisa juga dengan bunyi yang lain, yakni kecerdasan emosi memprediksi perilaku lingkungan. Itu juga bisa ya. Jadi kata-katanya seperti menggunakan peranan, pengaruh, prediksi ya. Kadang-kadang kalau di penelitian jurnal ilmiah internasional itu relationship juga termasuk dalam regresi juga ya. Tapi tentu dia juga menguji yang namanya korelasi. Nah, baik, kita tidak usah panjang lebar lagi. Yang pertama, untuk memulai analisis SPSS, tentu kita datanya sudah kita siapkan dengan baik ya, dengan menggunakan total score. Ini ada total score, ada 2 total score dari beberapa item yang telah valid ya dan reliable. Dan setelah ini kita tinggal langsung klik analyze, kemudian regression, dan nanti kita pilih linear ya. Jadi setelah kita pilih linear, nanti akan terbuka kotak dialog yang baru. Nah, pada kotak dialog yang baru di sini kita masukkan variabel kita ya. Untuk variabel dependent atau terikat kita masukkan di dependent. Sedangkan untuk variabel bebas kita atau independen kita masukkan di independent. Nah, selain itu ya, kita bisa juga membuat beberapa opsi-opsi pilihan ya. Misalnya pada di statistik, kita klik statistik untuk dimunculkan. Kemudian kita juga bisa melihat deskriptif ya, deskriptif statistik. Kita juga bisa melihat yang namanya korelasi di sini dan juga R-square. Oke, bisa kita contreng. Jadi silahkan kita coba saja contreng ya, seperti gambar yang di video ini. Kalau sudah, klik continue ya. Nah, kalau sudah, sebenarnya di pilihan lain tuh tidak ada yang perlu diklik. Kalau di sini misalnya ini tidak ada, nanti aja tidak usah kita klik ya. Maka kalau sudah kondisinya begini, kita langsung aja klik OK. Nah, pada output ini sudah keluar hasilnya ya. Yang pertama, output yang pertama di sini ada deskriptif, kemudian korelasi, dan di sini ada model summary, ANOVA, kemudian koefisien ya, ada beberapa tabel. Biar lebih mudah, biasanya kita kalau sudah selesai menganalisis, kita copy saja ke Microsoft Word. Cara mengopinya gampang saja ya. Kita bisa copy satu per satu tiap tabel, tapi kita bisa juga copy sekaligus. Untuk cara mengcopy sekaligus, kita bisa blok semuanya dari regression sampai ke bawah. Tapi biar lebih mudah, kita bisa klik di sini, ya, sini, klik di sini. Kemudian kita, nah, ini kalau kita klik kayak gambar buku ya, nanti dia akan keblok sendiri semuanya. Kalau sudah keblok sendiri untuk semua tabel, termasuk judulnya juga ya, maka kita bisa klik kanan, kemudian copy. Nah, kalau sudah klik kanan copy,
kita buka aja Microsoft Word. Nah, saya buka Microsoft Word-nya. Nah, oke. Sudah sampai di sini. Maka selanjutnya kita tinggal klik atau tombol Ctrl V ya. Kalau sini bisa juga paste. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Tapi mungkin kadang-kadang tabelnya agak panjang ya. Kayak ini nih. Nah, ini kebetulan sudah rapi ya. Dia udah rapi dan ini kertasnya dia ubah langsung ke dalam landscape ya. Tadinya portrait ya. Oke. Baik, kita langsung saja untuk melakukan interpretasi hasil. Nah, kita coba dulu memahami dari tabel ke tabel ya. Tabel yang pertama paling awal di sini ya. Ini sudah mempunyai keterangan tentang kapan kita menganalisis, kemudian juga datanya apa, kemudian apakah ada informasi missing value, kemudian sintaksnya apa, dan seterusnya. Nah, kita langsung ke tabel yang kita akan coba interpretasikan, yakni tabel deskriptif statistik. Ini saya enter dulu sedikit biar lebih jelas. Pada deskriptif statistik, kita bisa lihat bahwa nilai rata dari skor partisipan adalah 75 untuk perilaku pro lingkungannya. Atau kecerdasan emosi adalah 91. Nah, untuk diketahui, kadang-kadang juga para peneliti itu menggunakan nilai min ya. Nilai rata skornya. Tapi ini kebetulan saya menggunakan total skor ya, makanya ini nilai minnya agak besar. Tapi kalau nilai min yang menggunakan skor rata, itu biasanya agak kecil nilainya. Nah, oke. N-nya ada 52, meskipun ada 53 orang, tapi ada satu orang yang missing value. Ya. Jadi ada satu orang yang nilainya 0, yakni pada variabel perilaku pro lingkungan. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di tabel berikutnya itu ada nilai nilai korelasi ya. Kalau mau dirapikan tabelnya boleh ya, silahkan kalau mau dirapikan. Nah, ini misalnya kayak gini. Oke. Nah, kita biar lebih rapi aja. Nah, kalau kita lihat di nilai korelasinya ya, ini bahwa antara total perilaku pro lingkungan ya, antara total skor perilaku pro lingkungan dan kecerdasan emosi itu mempunyai korelasi yang signifikan, yakni nilai R 0,580 ya. Kalau biasanya untuk pelaporannya itu bisa kita tulis dengan cara misalnya ada korelasi, saya perbesar sedikit, ada korelasi antara kecerdasan emosi dengan perilaku pro lingkungan. Nah, biasanya di belakangnya kita kasih notasi statistik ya. Notasinya biasanya R sama dengan 0,580 P kurang dari 0,01. Biasanya begitu. Ini tabel korelasi. Kita lanjut pada tabel berikutnya. Ini cuma keterangan ya. Apa yang kita uji, variabelnya apa saja. Di sini independen. Ini adalah variabelnya total kecerdasan emosi. Kemudian dependennya itu adalah total perilaku pro lingkungan. Nah, pada tabel model summary, teman-teman bisa lihat di tabel model summary ya. Ini kita lihat ada nilai R sebesar 580. Sama ya dengan yang sebelumnya nilai korelasi. Berarti ini kita anggap sebagai nilai korelasi. Di sampingnya ada nilai R square, yakni 0,337. Nah, ini bisa kita interpretasikan bahwa kalau kita kalikan 100% kan ini menjadi 33,7. Berarti kalau kita sederhananya kita bisa buat interpretasi bahwa koefisien determinasi ya dalam kurung R square menunjukkan nilai sebesar 0,337 ya. Dengan kata lain,
kita bisa membuat kesimpulan bahwa peranan kecerdasan emosi terhadap perilaku pro lingkungan sebesar 33,7%. Ini kalau kita presentasikan ya. Jadi kontribusinya sebesar 33,7%. Nah, ini kalau kita kasih warna ya, biar enak mungkin kita memahaminya. Nah, ini untuk yang pertama. Ini tadi yang sebelumnya tadi ini ya 0,80 dan ini 0,580 di sini. Oke, lanjut. Di tabel ANOVA ya, teman-teman bisa lihat di sini ada hasil nilai F. Ini yang biasanya kita langsung pada bagian yang sering diinterpretasi saja ya. Ini yang sering interpretasi adalah nilai F-nya. Ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, nilai F-nya itu sebesar 25,397 dengan nilai signifikansi 0,000. Berarti kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya ini untuk kecerdasan emosi mempunyai peranan yang signifikan terhadap perilaku perlingkungan. Nah, namun biasanya untuk ini kan adalah hasil yang secara simultan atau bersama-sama ya. Tapi karena cuma satu variabel independen, maka kita bisa membuat interpretasi di tabel selanjutnya, yakni pada tabel koefisien. Nah, biasanya yang sering diinterpretasikan adalah pada bagian sini, ya. Kemudian ini. Ini yang sering diinterpretasikan. Bagaimana cara interpretasinya? Teman-teman bisa lihat, pertama dari nilai signifikansi. Kalau nilai signifikansi di bawah 0,05, maka kita bisa anggap bahwa antara kecerdasan emosi dengan perilaku perlingkungan itu punya peranan yang signifikan, ya, karena nilai signifikansinya di bawah 0,05. Tapi bisa juga kita lihat di nilai T, ya, dibandingkan dengan nilai T tabel. Nah, untuk kita bisa pahami yang biasanya ada disebut sebagai rumus koefisien regresi, misalnya adalah Y sama dengan A plus BX plus E. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini ya, kalau kita lihat misalnya nilai A, maka nilai A itu adalah yang di bagian sini. Nah, ini nilai konstan namanya. Ya, nilai konstan. Ini bisa kita tulis ya, 18,343 plus ya, plus bx-nya ya, itu kita bisa menggunakan yang di sini 0,619 gitu ya, 0,619. Standar errornya itu bisa kita lihat di bagian sini. Ini standar error 0,123. Nah, kalau kita lihat dari rumus korelasi regresi ini ya, ini dapat kita simpulkan bahwa setiap kenaikan nilai X ya, jadi setiap kenaikan nilai X ya, maka yang kita sebut sebagai variabel dependen kita, yakni perilaku perlingkungan, itu mempunyai kenaikan sebesar 0,619. Nah, ini ya, kenaikan 0,619. Nah, cuman biasanya untuk di penelitian ilmiah, biasanya yang dilaporkan adalah nilai koefisien regresinya. Nah, makanya kita akan mencoba membuat kesimpulan menggunakan koefisien regresi dan juga nilai T. Nah, baik. Untuk saat ini, kalau kita lihat di sini, kita bisa membuat kesimpulan, ya, kesimpulan berdasarkan nilai T, ya,
sebesar 5,040 dan nilai P itu kurang dari 0,01 ya, bisa 0,01 atau bisa ganti 0,05 sesuai dengan standar yang akan kita gunakan. Maka kita bisa simpulkan ya. Simpulannya adalah ada peranan yang signifikan antara kecerdasan emosi terhadap perilaku pro lingkungan. Ini kesimpulannya. Nah, cuman kan kalau dilaporkan begini, ini tidak menggunakan kaidah penulisan EPA ya. Maka kita bisa membuat kesimpulan yang menggunakan kaidah kesimpulan EPA. Nah, kalau melalui laporan EPA ya, maka kita bisa membuat kesimpulan seperti yang dapat kita di tampilan video berikut ya. Yakni pada hasil, nah ini masing-masing orang atau peneliti ini beda-beda cara melaporkannya. Tapi umumnya kalau kita bisa laporkan, maka laporannya seperti ini. Pada hasil uji regresi linear sederhana, ditemukan bahwa ada, atau bisa juga begini ya. Kalau tadi kan kesimpulannya begitu, kita buat sedikit berbeda. Kecerdasan emosi secara signifikan memprediksi perilaku pro lingkungan. Nah, ini contoh aja ya. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit ya hasil notasi statistiknya, yakni dengan cara menuliskan nilai beta ya. Biasanya tuliskan nilai beta nih. Nah, kalau nilai beta di Microsoft Word kita bisa cari biasanya di equation ya. Kita bisa cari di sini. Nah, kita masukkan nilai beta, simbol betanya. Kadang-kadang orang nulis beta juga bisa ya, beta gitu. Tapi ya kita menggunakan simbol saja biar lebih tepat ya. Nah, ini simbolnya, sorry. Nah, yang ini simbolnya ya. Ini simbol beta, kita klik. Nah, terus kita tulis sama dengan. Nah, lihat nilai beta yang saya masukkan, berarti kalau di sini ada tulisannya beta, maka ini yang dimasukkan. Berarti 0,580. Ya, ini menggunakan format EPA ya. Dan nanti kita bisa lihat nilai T kita adalah 5040, tapi sebelum itu kita bisa lihat dulu berapa sih DF-nya. Nah, DF-nya itu bisa kita cek di tabel ANOVA. DF itu yang ini. Nah, DF yang ini. Ini DF ya, ini DF. DF untuk yang kita tulis di sini. Jadi DF-nya itu adalah 51 sama dengan kalau kita cek di sini tadi nilainya 5,040. Nah, setelah itu kita juga laporkan nilai yang namanya nilai signifikansi ya. Berarti P kurang dari 0,01 kalau kita menggunakan taraf signifikansi 99% ya. Atau kita bisa juga menggunakan 5% ya. Ini tergantung dengan kebutuhan peneliti mau yang mana dilaporkan ya. Ini saya coba yang 0,05%, berarti ini sini juga 5% ya, berarti kita di sini juga kita ganti 5% gitu. Nah, kemudian kita bisa juga menuliskan nilai confidence intervalnya ya dengan cara menulisnya menggunakan format EPA. Nah, CI ini singkatan dari confidence interval dan kita tulis confidence intervalnya yakni 0,372 ya. Kemudian pakai koma bisa 0,866 tutup kurung dan diakhiri tutup kurung. Biasanya bisa juga ditambahkan kesimpulannya, yakni kesimpulannya dengan tambahan yakni kecerdasan emosi juga mampu menjelaskan secara signifikan besar
perubahan varian perilaku pro lingkungan. Nah, kita masukkan nilai R-nya. Nilai R square tadi ya. Nilai R square. Nilai R square-nya, kalau agak lupa kita scrolling ke atas. 337 ya. 0,337. Kemudian setelah nilai R square, kita bisa juga laporkan nilai F. Nah, nilai F ini dilaporkan juga nilai DF1, DF2. Kalau DF1-nya yang ini, DF1 yang ini, ya. Ini DF1, berarti 1 DF1-nya. DF2 yakni 50. Berarti di sini kita tulis 2,50. Nah, kemudian berapa nilai F-nya? Kita lihat di tabel ANOVA. Nilai F-nya tadi 25397. 25,397. Nah, setelah itu kita bisa tulis nilai signifikansinya, P misalnya kurang 0,05. Nah, maka ini sudah selesai dengan cara pelaporan EPA ya. Ini pelaporan EPA. Nah, demikian teman-teman sekalian bisa mencoba sendiri di rumah cara menganalisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS dan juga melaporkannya menggunakan pelaporan standar format EPA atau American Psychological Association. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.